Halo sahabat Florespedia, jumpa lagi bersama saya Sonya Jati dalam acara podcast Florespedia dengan segmen khusus Mencari Pemimpin Sika. Pada segmen khusus kali ini tentunya kita akan fokus mengulik tentang sepak terjang, rekam jejak, gagasan, dan juga komitmen dari para bakal calon kepala daerah yang berencana mengikuti kontestasi Pilkada Sika tahun 2024 ini. Dan untuk sesi ketiga ini kami menyambangi perkebunan seorang petani yang ada di Kabupaten Sika. Beliau adalah petani milenial yang ada di Kabupaten Sika yang telah mengharumkan nama Kabupaten Sika sendiri dengan gerakan pertanian melalui irigasi tetes berbasis aplikasi. Dan sudah hadir di samping saya, beliau adalah Kakak Yosep Nong Yance, atau yang lebih akrab disapa Kakak Yance Maring. Selamat sore Kakak Yance. Sore. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Kabar baik. Kabar baik ya. Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Jadi sahabat Florespedia bisa dilihat nih, sahabat Florespedia pasti penasaran. Kami melakukan podcast kali ini di lokasi yang berbeda tentunya. Dan di belakang kami dengan pelataran perkebunan yang sangat indah. Mungkin Kakak Yance bisa menjelaskan kepada sahabat Florespedia, ini lokasi namanya apa nih Kakak? Oke baik, terima kasih. Jadi ini situasi baru ya. Ya, hari tentunya. ini Florespedia podcastnya langsung di lokasi di kebun. Nah tempat ini namanya Impekma. Nah Impekma itu inovasi pertanian Keuskupan Maumere. Memang ini saya bersama Keuskupan Maumere menggagas konsep pertanian yang berbasis eduwisata. Nah, maksud dari eduwisata ini adalah kita memberikan edukasi dan juga wisata pertanian kepada masyarakat. Karena juga Keuskupan juga menginginkan bahwa perlu adanya satu tempat yang kemudian akan menjadi akses belajar bagi teman-teman muda, lebih khusus kepada teman-teman OMK. Tetapi di luar itu juga kita memberi kesempatan juga kepada teman-teman yang di luar sana, baik itu dari institusi pendidikan formal atau kelompok-kelompok tani juga bisa terlibat untuk belajar di sini. Dan memang ini prosesnya sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Sampai dengan hari ini memang progresnya belum selesai dalam tahap pengerjaannya. Jadi memang kita lebih konsen ke tanaman hortikultura yang berbasis drip irigasi tadi, dan juga konsep wisata. Jadi kita memberikan satu-satu dalam konsep wisatanya adalah memberikan destinasi wisata khusus pertanian. Nah sejauh ini kan kalau orang-orang kita di Sika itu lebih cenderung ke wisata pantai atau ke wisata rohani. Nah maka kita coba memberikan satu layanan destinasi wisata baru adalah wisata berkebun. Ya. Ini adalah salah satu terobosan baru tentunya dari Kakak sendiri nih yang pertama ya di Kabupaten Sika. Ya, untuk sementara yang mulai seperti ini kalau dilihat sih saya yang Kakak sendiri ya. Jadi luar biasa sekali sahabat Florespedia. Kakak ini adalah seorang pantas disebut sebagai petani milenial yang mengharumkan nama Kabupaten Sika sendiri. Jadi kita sudah berada di lokasi Impekma ya Kakak namanya. Jadi sahabat Florespedia, Kakak Yance ini adalah seorang petani milenial ya. Nah Kakak Yance, Kakak Yance ini kan seorang petani milenial yang ada di Kabupaten Sika, fokusnya berkebun ya Kakak ya, tidak hanya itu. Jadi Kakak mengapa untuk bisa memberanikan diri untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada Sika tahun 2024 ini? Artinya gagasan, misi dan substansi apa yang mau Kakak Yance perjuangkan? Baik, untuk kontestasi Pilkada tentu saja setiap warga negara punya hak yang sama. Baik itu hak untuk memilih atau dipilih. Tentu hari ini saya sebagai petani, orang akan merasa melihat bahwa ini ada sesuatu yang baru. Karena yang terjadi sejauh ini adalah politisi, praktisi yang bergerak di bidang yang lain, lalu birokrasi. Tetapi kemudian hari ini saya sebagai petani memberanikan diri bagaimana supaya bisa ikut dalam kontestasi pilkada. Karena bagi saya sebagai pelaku petani, saya merasa ini penting yang perlu kita perjuangkan meskipun kita masih muda. Tetapi bagi saya ini penting karena penduduk kita di Sika itu kurang lebih sekitar 80% itu adalah petani, peternak, nelayan.
Nah, dan kita tahu sendiri bahwa kurang lebih sekitar 12% kemiskinan di Sika itu yang terbesar itu adalah petani nelayan peternak itu sendiri. Maka kemudian kita kalau mau menginginkan bahwa Sika ini kemudian sejahtera adalah yang didorong adalah mereka ini. Nah, begitu. Sehingga kalau ekonomi masyarakat dalam hal ini adalah petani, nelayan, peternak ini, kemudian kalau kita benar-benar berdayakan mereka, maka hal lain, kebutuhan dasar lain seperti kesehatan, pendidikan, itu juga dengan sendirinya akan bisa lebih baik. Gitu. Baik Kakak, kita tahan dulu ya untuk sesi wawancara terkait kontestasi Pilkada Sika tahun 2024 ini. Jadi sahabat Florespedia pasti penasaran nih, selain Kakak ini bergelut di bidang pertanian ya, mungkin Kakak Yance bisa menggambarkan secara singkat kepada sahabat Florespedia rumah dan di mana saja terkait riwayat hidup, perjalanan, aktivitas pekerjaan yang Kakak geluti sampai saat ini. Baik, pertama mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya itu tadi seperti yang sudah ada sampaikan tadi, nama lengkap Yosep Nongance, tapi biasa yang dikenal di masyarakat itu adalah Yance Maring. Nah, kalau asal saya itu dari Doreng. Kompopot. Saya berasal dari desa Kompopot, tapi hari ini sudah ada pemekaran desa baru yang namanya Desa Pelibaler. Sampai dengan hari ini umur saya 35 tahun. 35 tahun dan saya memang basic saya juga pertanian. Setelah selesai kuliah di Politeknik Pertanian Negeri Kupang tahun 2015, lalu saya bekerja di Keritas Keuskupan Maumere sebagai fasilitator program kakao. Lalu kemudian ada kesempatan di tahun 2018 ada program belajar pertanian di Israel untuk belajar terkait dengan pertanian lahan kering di sana, dan saya diikut sertakan untuk terlibat dan pulang dari Israel tahun 2019 karena saya melihat situasi kondisi yang ada di Israel dengan kondisi yang begitu kritis, lahan yang begitu yang bagi kita tidak sama sekali tidak berproduksi, tapi itu dimaksimalkan dengan baik dan bisa berproduksi dengan baik, bahkan jauh lebih bagus ketimbang kita. Nah, kalau saya melihat flashback ke belakang begitu dengan kondisi yang seperti itu saja, orang di Israel begitu maju, kenapa kita di sini potensi sumber dayanya kita begitu bagus, kenapa tidak bisa? Nah, dari situ setelah saya kembali dari Israel, saya memutuskan bahwa saya harus menjadi seorang petani, meskipun kita mulai dengan keterbatasan. Tapi kita harus memulai. Karena bagi saya juga melihat ini menjadi satu tantangan. Hari ini kalau kita lihat data itu di Indonesia saat ini petani-petani kita itu rata-rata umurnya di atas 40-an. 40-an ya. Coba kita bayangkan misalkan 10-15 tahun kemudian misalkan orang-orang tua kita, petani-petani yang hari ini kemudian mereka pensiun misalkan, mereka sudah tidak bisa bekerja atau kalau misalkan meninggal, lalu siapa lagi yang akan menjadi petani? Maka tugas kita anak-anak muda hari ini adalah kita yang harus menjadi pionir untuk mengembangkan atau untuk melanjutkan sektor pertanian, dan potensinya cukup besar. Nah, jadi saya terus mengembangkan itu ke hortikultura. Kenapa pilihannya ke hortikultura? Karena bagi saya hortikultura salah satu komoditas pertanian hortikultura ini perputaran uangnya begitu cepat. Karena hanya dalam waktu 2-3 bulan kita sudah bisa mendapatkan penghasilan. Lalu ada satu hal yang kemudian saya kembangkan itu adalah irigasi itu. Dan itu ada sebetulnya salah satu teknologi yang kita kembangkan dengan kondisi kita yang hari ini memang banyak sekali lahan produktif yang ada tapi kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik karena kondisi lain seperti kekurangan air, dan itu ya kita gunakan teknologi ini. Terus kita berjalan dan memang sampai dengan saat ini sudah banyak pihak yang kita berkolaborasi, bekerja sama. Baik itu bersama dengan Kementerian Pertanian, lalu dengan Kemenko Perekonomian, ada juga dari Kementerian Desa, Kementerian Koperasi. Nah, kalau BUMN itu seperti Bank Indonesia, lalu ada juga NGO lainnya, kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta lain, kita bersama untuk mengembangkan sektor pertanian. Itu yang kita kembangkan sejauh ini, dan sampai dengan hari ini saya tetap masih konsen untuk pengembangan pertanian. Baik Kakak. Jadi Kakak Yance ini berencana mengikuti kontestasi Pilkada Sika tahun 2024 ini dan memilih untuk menjadi bakal calon wakil Bupati Sika periode 2024-2029 nih sahabat Florespedia.
mengapa kakak memilih untuk menjadi bakal calon wakil Bupati Sika dalam pilkada tahun ini? Apakah kakak mau menggerakkan petani-petani milenial yang ada di Kabupaten Sika untuk lebih tertarik ke dalam dunia politik, ataukah ada momentum untuk beralih ke dari dunia pertanian? Baik, kalau bicara soal politik itu sebetulnya bagaimana bentuk perjuangan kita untuk kepentingan masyarakat banyak. Saya sebagai pelaku petani, karena saya betul-betul merasakan itu, bahwa seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi juga, bahwa kemiskinan yang terbesar kita di Sika itu adalah petani. Maka kemudian kita harus benar-benar memperjuangkan nasib mereka, dan tidak hanya pada itu, tetapi kita juga lihat banyak sekali UMKM dan ekonomi kreatif yang ada di Sika ini belum dimaksimalkan dengan baik, karena kita lihat banyak sekali teman-teman yang punya kreativitas yang kemudian dibiarkan bergerak sendiri, yang tidak diakomodir. Nah, potensi-potensi ini kalau benar dikembangkan dengan baik, saya pikir ini menjadi satu potensi dan peluang yang sangat bagus. Selain itu juga kita masih punya banyak potensi lain yang perlu kita harus kembangkan, wisata misalkan, dan pertanian, perikanan, dan tata kota ini juga perlu harus dilakukan dengan baik. Dan ini yang menjadi potensi-potensi yang kemudian kalau kita benar-benar fokus, saya kira ini akan menjadi sesuatu yang hal baru, hal yang baik yang akan memberikan dampak positif untuk Sika ke depan. Untuk mengikuti kontestasi Pilkada Sika tahun 2024 ini, di partai mana saja Kakak Yance sudah mendaftarkan diri? Oke, jadi sampai dengan hari ini saya mendaftar di 2 partai, yaitu di Partai Golkar dan Partai Nasdem. Memang ada juga yang bertanya kenapa tidak mendaftar di partai lain, tapi karena memang kita punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Gitu. Baik, jadi sampai dengan saat ini 2 partai ya, Partai Golkar dan Partai Nasdem. Baik Kak Yance, bagaimana dengan peluang dan kepastian untuk memperoleh dukungan kursi partai dalam kontestasi Pilkada Sika ini? Karena mengingat untuk menjadi calon kepala daerah itu harus mendapatkan 7 kursi dari DPRD. Baik, terkait dengan peluang, saya kira ini sedang berproses di partai dan kita tetap mengikuti mekanisme partai. Jadi memang tentu kita akan berharap bahwa kita yang akan bisa diakomodir, tetapi kita akan kembalikan ke partai mereka yang akan memutuskan berdasarkan dengan mekanisme mereka di partai. Dan kemudian nanti kalau misalkan sampai kita yang dipercayakan, maka kita akan memastikan untuk benar-benar memperjuangkan untuk memenangkan Pilkada Sika 2024-2029 ini. Ya, jadi tentunya Kakak Yance sendiri bukanlah dari kader partai sendiri ya? Ya, betul. Betul sekali. Jadi menurut Kakak, apakah dengan 2 partai yang Kakak sudah mendaftarkan diri ini, Partai Golkar dan Partai Nasdem, apakah dari 2 partai ini Kakak yakin bisa mengusung kader dari partainya sendiri, ataukah bisa mengusung calon dari partai lain, kader dari partai lain? Saya kira itu sedang berproses ya, sedang berproses di partai dan dinamika terus berjalan. Jadi bisa saja partai itu akan mengusung kadernya sendiri, tetapi bisa juga partai akan kemudian mengusung orang eksternal, orang luar partai. Jadi kita akan ikuti saja prosesnya sampai dengan kemudian kalau SK-nya keluar dan memutuskan kepada siapa, kita akan ikuti. Baik Kakak. Jadi Kakak ini termasuk 4 nama yang ikut tahapan berikut di Partai Golkar, yakni tahapan survei ya Kakak? Ya, betul. Bagaimana Kakak melihat peluang dan kepastian agar dikenal publik Sika terhadap diri Kakak dalam survei yang akan dilaksanakan oleh lembaga survei dalam waktu dekat ini Kakak? Jadi memang kita mengalir saja sih sebetulnya. Jadi mulai dari proses awal sampai dan sekarang sebetulnya kita mengalir saja lah. Dan tentunya terkait dengan hasil survei juga saya tidak bisa mengklaim nih akan kemudian saya yang akan hasil survei tertinggi nih, tapi akan kemudian kita lihat hasil surveinya seperti apa, dan kalaupun kemudian misalkan hasil surveinya masih di bawah, itu akan menjadi evaluasi bagi kita untuk bisa benahi untuk jangka panjang lah untuk ke depan. Tapi saya kira kita ikuti saja lah proses, kemudian hasilnya seperti apa kita akan
lihat saja akan seperti apa nanti. Baik ya kakak. Jadi mengikuti proses yang ada kita ya. tetap mengikuti proses yang ada. Baik. Jadi jika kakak ditetapkan sebagai calon Bupati Sika periode 2024-2029 nih kakak. Kakak mau dipasangkan dengan siapa nih sebagai calon bupatinya nih? Nah, itu juga satu hal sebetulnya. Saya juga sampai dengan hari ini, kemudian saya juga secara pribadi saya tidak bisa memutuskan bahwa saya harus bersama dengan siapa. Tetapi dalam hati kecil sudah memilih nih nama-nama. Memang ada komunikasi-komunikasi yang sedang jalan, tetapi kemudian karena kita sudah mempercayakan proses ini kepada partai, maka partai yang akan menentukan. Baik, ya. Jika nanti kemudian partai yang akan memutuskan antara saya dan siapa yang akan kemudian maju dalam kontestasi ini, maka kita akan melihat nanti kemudian. Juga tentu akan dilihat juga hasil survei yang ada. Baik ya kakak. Jadi kakak ini adalah salah satu bakal calon wakil Bupati Sika periode 2024-2029. Jadi kakak apa mimpi besar atau target yang mau kakak Yance laksanakan atau buatkan atau kakak Yance laksanakan untuk Kabupaten Sika 5 tahun mendatang ini? Kalau saya sederhana sih. Intinya yang penting masyarakatnya sejahtera. Kebutuhan hak dasar mereka terpenuhi. Lalu terkait dengan peningkatan PAD itu juga penting. Karena saya juga melihat bahwa ada potensi-potensi besar yang ada di Sika yang perlu kita kembangkan. Dan untuk mengembangkan itu kita juga tidak satu-satunya terus mengembangkan dengan APBD, APBN, tetapi juga ada peluang-peluang yang kemudian investor bisa masuk dan bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada, begitu. Jadi kita sudah berbincang kurang lebih beberapa menit terakhir terkait riwayat hidup, aktivitas pekerjaan perjalanan kakak, tentang pekerjaan kakak sebagai petani milenial dan lain sebagainya, dan juga bagaimana gagasan dan substansi apa yang mau kakak perjuangkan dalam kontestasi Pilkada Sika tahun 2024 ini. Jadi ini pertanyaan terakhir kakak, tentunya kepada kakak dan pesan yang mau kakak sampaikan kepada sahabat Florespedia. Apa pesan kakak Yance Maring kepada kaum muda di Kabupaten Sika di mana saja mereka berada untuk bisa mengikuti atau agar mengikuti jejak kakak sebagai petani milenial dan juga sekaligus terlibat dalam dunia politik? Silahkan kakak. Pesan saya kepada teman-teman muda, pertama terkait dengan pertanian, bahwa kalau dari segi pertanian bahwa potensi yang sangat besar yang memang harus kita kembangkan. Hari ini dengan kondisi yang ada di Sika bahwa lapangan kerja kita semakin kecil, sedangkan potensi-potensi alam yang kita yang cukup besar yang harus dikembangkan. Kalau kemudian anak-anak muda ini terlibat dan terus berjuang bersama untuk membangun pertanian, tentu ini akan menjadi satu poin yang bagus untuk kemajuan kita. Dan yang berikut terkait dengan keterlibatan politik di dalam keterlibatan anak-anak muda di dalam politik. Sebenarnya sederhana ya. Banyak sekali orang-orang tua kita melihat bahwa anak-anak muda itu sepintar apapun kita, tetap kita dianggap sebagai anak dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan itu maka kita sebagai anak-anak muda harus berani melakukan sesuatu, dan kita juga harus menyatakan sikap bahwa meskipun kita masih muda, orang menganggap bahwa kita punya banyak keterbatasan, tetapi sebagai anak muda harus berani dan bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Karena kalau hari ini anak-anak muda yang punya potensi yang bagus, anak-anak muda kita di Sika ini kan luar biasa semua. Hanya saja hari ini mereka belum berani tampil terjun ke dunia politik. Tapi kalau kita lihat misalkan di legislatif sudah banyak ya, sekali. Tetapi kalau untuk pilkada hari ini belum terlihat banyak anak-anak muda yang kemudian memberanikan diri. Dan saya juga mengharapkan ke depan itu muncul lagi anak-anak muda yang lain yang kemudian kita terus berjuang bersama untuk membangun Sika. Karena saya yakin anak-anak muda itu punya gagasan yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa, dan itu akan sangat membantu kita dalam hal ini masyarakat Sika. Pembangunan di Sika ini akan menjadi lebih baik. Gitu. Baik.
Jadi sahabat Florespedia, Kakak Yance sudah memberikan pesan singkat kepada kaum muda di Kabupaten Sika untuk bisa berani terlibat dalam dunia politik dan juga memberanikan diri untuk menjadi petani milenial seperti kakak. Jadi kurang lebih kita sudah berbincang beberapa menit bersama Kakak Yance. Mungkin sekian saja perbincangan kita hari ini. Siap. Terima kasih banyak Kakak Yance atas waktu dan kesediaan kakak. Siap. Sehingga memberikan kesempatan kami tim podcast Florespedia menyambangi perkebunan kakak hari ini ya. Baik. Dan demikian sudah perbincangan kita pada hari ini bersama bakal calon Wakil Bupati Sika periode 2024-2029 yakni Kakak Yosep Nong Yance. Semoga perbincangan kita hari ini dapat berguna bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sika di mana saja Anda berada. Mari menjadi pemilih yang cerdas untuk Kabupaten Sika yang lebih baik.